Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Wadi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu Realme C12. Dengan kondisi handphone ini masih menyala, namun kerusakannya yaitu ada di bagian LCD hampir terlepas dari frame, yang menyebabkan LCD atau kontras cahayanya itu bocor teman-teman. Disebabkan oleh di bagian baterai itu melembung. Jadi LCD-nya hampir terlepas atau hampir copot dari frame-nya teman-teman. Jika tidak segera kita perbaiki, itu bisa menyebabkan LCD ikut pecah atau bisa kemasukan air. Dan di bagian ini perhatikan, saat kita coba untuk memperhatikan di bagian backdoor, itu bagian backdoornya ikut melengkung ya teman-teman, atau ikut melembung yang disebabkan oleh dorongan dari baterai. Jadi di dalam itu baterainya melembung teman-teman, yang menyebabkan casing atau backdoor atau tutup belakangnya ikut kembung, dan di bagian LCD-nya ikut terangkat. Jadi disebabkan oleh dorongan baterai dari dalam ya teman-teman. Jadi seperti ini, LCD-nya seperti hampir rusak. Jadi untuk di bagian frame ke LCD itu tidak bisa rapat ya teman-teman, atau bisa dibilang LCD hampir terlepas karena disebabkan oleh dorongan dari dalam baterai, karena baterainya melembung sangat besar teman-teman. Sebelum saya coba untuk eksekusi atau pembongkaran, kita cek dulu untuk kondisi LCD-nya. Ini kondisi LCD-nya di mode gelap ya teman-teman. Saya alihkan ke mode terang agar terlihat jelas background warna putih. LCD-nya ada yang cacat atau tidak teman-teman. Yang saya tunjuk di bagian bawah pojok kiri itu terlihat jelas ada seperti white spot, dan di samping ini juga terdapat white spot meskipun kecil. Sedangkan untuk di bagian bawah itu terlihat jelas white spotnya atau kontras pada cahaya LCD itu terlihat seperti white spotnya menyebar teman-teman. Kita coba untuk perbaikan sebelum LCD-nya terlambat rusak ya teman-teman. Untuk fungsi touchscreen dan fungsi LCD ini saya tes itu masih normal, tujuannya untuk menghindari salah paham sama pelanggan. Kita coba untuk pembongkaran dulu. Oke, kita lepas untuk kartu SIM cardnya. Lalu kita coba untuk membuka di bagian backdoor. Ini harus dilakukan dengan hati-hati ya teman-teman, karena bagian LCD-nya hampir terlepas dari frame. Kita pelan-pelan untuk membuka dan mencari celah membuka di bagian backdoornya. Oke, kita angkat untuk backdoornya. Perhatikan pada baterai ini teman-teman. Oke, saya coba untuk memperdekat agar lebih jelas kondisi pada baterainya. Oke, perhatikan baterainya melembung sangat besar ya teman-teman. Apakah harus diganti baterai atau bisa diperbaiki? Oke, sekarang saya akan kasih tips bagaimana cara memperbaikinya tanpa mengganti baterai. Namun ada syarat-syarat tertentu teman-teman. Jadi kita lihat kondisi baterainya dulu. Perhatikan, kita coba tekan di bagian baterai yang melembung. Kita tekan seperti ini. Apabila kita tekan pada baterai itu terasa empuk atau seperti balon udara yang di dalam baterai terdapat ada udara. Jadi seperti balon teman-teman. Kalau kita tekan baterai itu keras, besar kemungkinan baterai wajib diganti. Kecuali kalau kita tekan seperti tadi itu agak empuk atau ada seperti udara di dalam baterai,
kita bisa memperbaikinya tanpa mengganti baterai. Kita lepas dulu untuk penutup mesin, yaitu untuk membuka soket fleksibel baterai dan fleksibel LCD serta fleksibel mainboardnya. Untuk menghindari risiko, kita angkat mesinnya atau kita simpan mesinnya dulu teman-teman. Oke, di tahap ini kita akan mengerjakan yaitu perbaikan baterai yang melembung tanpa mengganti baterai yang baru. Apabila baterai dalam pemakaian masih tahan lama atau awet ya teman-teman, alias tidak drop. Jika kita tekan seperti itu empuk atau seperti udara di dalam LCD, maksud saya di dalam baterai, kita siapkan jarum yang kecil dan tajam, jangan jarum yang tebal dan tumpul ya teman-teman. Gunakan jarum yang runcing atau tajam, yang terutama jarum yang kecil. Sekarang kita cari celah untuk melubangi di bagian plastik pada baterai. Ya, jadi yang kita lubangi itu bukan baterainya ya teman-teman, melainkan plastik stiker pelindung baterainya. Oke, kita cari celah seperti ini, yaitu untuk melipat pada plastik baterainya. Jika sudah mendapatkan celah, kita lubangi seperti ini atau kita tusuk pelan-pelan, yaitu dengan cara kita tusuk dari samping teman-teman. Oke, kita lepas. Saya coba untuk replay ulang. Kita tusuk dari samping, jangan menusuknya ke dalam baterai ya teman-teman. Jadi menusuknya di bagian samping, hanya di bagian plastik luarnya saja, bukan langsung ke bagian dalam baterai. Jika sudah kita lubangi seperti tadi, kita tinggal mengeluarkan udara yang ada di dalam baterai teman-teman. Teknik atau metode yang saya pakai ini sangatlah berisiko apabila yang mungkin banyak yang belum paham. Jadi seperti tadi saran saya, tips untuk melubangi plastik pada baterai bukan ditusuk ke bagian baterainya ya teman-teman, melainkan kita tusuk hanya di bagian plastiknya saja. Setelah kita keluarkan udara dan kita presisikan plastiknya, untuk baterainya sudah kembali presisi dan lurus kembali, tidak seperti awal tadi yang kembung seperti balon teman-teman. Tinggal kita merapikan plastik pelindung stiker baterainya agar sedikit agak lebih rapi. Jadi tips yang saya pakai, metode pengerjaan seperti ini, itulah sangat resiko yang mungkin belum paham. Jadi metodenya atau teknik yang saya gunakan itu kita cari celah dulu sebelum kita lubangi, yaitu kita lipat plastik di bagian luar baterai agar mudah kita tusuk di bagian samping, bukan di bagian langsung kepada baterai, melainkan hanya di bagian plastiknya saja teman-teman. Jika sudah kita perbaikan baterai dan baterai sudah kembali presisi, tidak gembung lagi, sekarang kita tahap untuk perbaikan LCD-nya. Karena LCD-nya ini hampir terlepas dari frame dan untuk perekat lemnya sudah tidak memungkinkan lagi. Apabila kita memaksa kondisi baterai yang hampir terlepas dan tidak segera kita perbaiki, bisa menyebabkan LCD rentan kemasukan air dan juga bisa menyebabkan fleksibel robek atau putus teman-teman. Kita akan membongkar LCD-nya dulu dengan cara kita panasi menggunakan alat separator atau menggunakan alat penghangat seperti blower. Dengan hati-hati kita cari celah untuk membuka LCD-nya. Oke, pelan-pelan kita angkat LCD-nya agar LCD-nya masih bisa berfungsi dengan baik. Setelah saya lepas, ternyata LCD-nya sudah tidak original lagi, alias sudah pernah diganti yang KW. Selanjutnya kita tinggal membersihkan sisa-sisa lem yang ada di bagian frame teman-teman. Ini tujuannya agar nanti proses pengeliman ulang LCD ke bagian frame itu bisa terpasang presisi dan bisa rapat kembali. Oke, di bagian ini sisa-sisa debu dan sisa-sisa lem kita bersihkan dulu.
Setelah kita membersihkan sisa lem yang ada di bagian frame, tinggal kita proses pemasangan LCD-nya. Oke, kita bisa membersihkan di bagian sisa lem yang ada di bagian area samping-samping kaca touchscreen apabila masih ada sisa lem yang tebal teman-teman. Baru kita menggunakan lem secukupnya saja. Bisa menggunakan lem di bagian frame, namun saran saya jangan terlalu banyak menggunakan lem di bagian frame. Dan kalau saran saya, gunakanlah pengeliman dengan metode yang saya gunakan, yaitu menggunakan lem di bagian samping sekeliling kaca touchscreen. Jika kalian takut sisa lem itu masuk ke lapisan LCD yang menyebabkan ada cacat seperti white spot atau lem warna hitam itu kemasukan LCD yang menyebabkan seperti flek hitam atau seperti tompel, kalian bisa menggunakan lem di bagian frame atau bisa menggunakan lem secukupnya saja, tidak terlalu tebal teman-teman. Jika sudah kita pasang untuk LCD ke frame, sambil kita menunggu lemnya kering, kita bisa sambil merakitnya, yaitu tujuannya untuk mempercepat pengerjaan. Sekarang kita tinggal pemasangan mesin dan pemasangan baterai. Oke, sudah kita presisikan baterai sama mesinnya, tinggal kita pasang penutup mesin. Oke, jangan lupa untuk pasang semua skrupnya, baru kita pasang di bagian backdoor. Kita tekan secara halus untuk mempresisikan, yaitu backdoornya teman-teman. Oke, kita pasang kartu slot SIM card dan kita bisa menggunakan yaitu alat perekat gelang karet, yaitu tujuannya untuk merekatkan atau merapatkan LCD ke bagian frame. Ini sambil saya coba untuk menyalakan handphonenya untuk memastikan handphone masih bisa menyala dan LCD-nya masih tampil gambar teman-teman. Oke, untuk touchscreen-nya saya geser masih bisa berfungsi dengan normal, dan kita cek di bagian LCD-nya tidak ada sisa-sisa lem yang masuk ke dalam lapisan LCD. Oke, tinggal kita menunggu lemnya kering, dan ini adalah hasilnya teman-teman. LCD sudah kembali terpasang presisi dan rapat kembali, dan untuk di bagian backdoornya tidak kembung lagi dan kembali lurus presisi. Oke, pemasangan atau pengerjaan perakitan handphone Realme C12 yang LCD-nya hampir terlepas dan cahaya LCD bocor serta baterainya melembung besar atau baterainya hamil beberapa bulan tapi tidak bisa melahirkan teman-teman. Sedikit agak bercanda ya teman-teman. Oke, kita fokus untuk pengetesannya, yaitu setelah kita selesai perakitan, kita cek segala fungsi layar LCD-nya, yang terutama fungsi touchscreen dan juga fungsi dari LCD-nya sendiri. Oke, sekarang kita cek untuk fungsi dari kamera belakang dan kamera depan teman-teman. Oke, pastikan lensa kamera belakang itu tidak kemasukan debu dan lensa kamera depan juga tidak kemasukan debu. Apabila kemasukan debu, kalian bisa membersihkannya dulu. Oke, ini adalah hasil kamera belakangnya. Saya coba untuk zoom, masih bisa berfungsi dengan sangat jernih dan bisa fokus. Untuk kamera depannya juga bisa berfungsi dengan normal dan masih jernih teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk pengerjaannya sukses tanpa ada kendala dan juga tanpa ada penggantian spare part. Hanya cukup kita hanya memperbaikinya saja. Sekarang kita tes untuk fungsi sensor proximity panggilan, karena kita sudah mengerjakan yaitu pengaliman ulang pada LCD. Oke, untuk di bagian sensor proximity panggilan bisa berfungsi dengan sangat normal ya teman-teman. Oke, gitu aja untuk di tutorial kali ini perbaikan Realme C12. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.